Audio Jungle. Audio Jungle. Pembahasan yang pertama ini kita bahas tentang tafsiran geometri. Untuk tafsiran geometri ini maksudnya adalah hubungan antara kurva dengan garis singgung. Jadi seandainya ada kurva y sama dengan fx dan ada sebuah garis singgung, kalau dikatakan garis singgung berarti hanya menyinggung di satu titik. Kita anggap titiknya adalah x1 y1. Maka nanti hubungan antara kurva dengan garis singgungnya adalah tentang gradien. Jadi nanti gradien itu adalah m itu sama dengan turunan pertama dari kurva, berarti m sama dengan y aksen atau sama juga dengan f aksen x. Nah nanti kalau ditanya persamaan garis singgung, maka nanti kita cari persamaan garis singgung yang melalui satu titik dan diketahui gradien, yaitu y kurang y1 sama dengan m kali x kurang x1, dimana tadi m tadi adalah gradien. Sebagai contoh, persamaan garis singgung yang menyinggung kurva y sama dengan x kuadrat dikurang 4 di titik yang berabsis 2 adalah titik-titik. Nah, kalau kita lihat soalnya yang ditanya adalah persamaan garis singgungnya yang ditanya. Nah, untuk menentukan persamaan garis singgung, kita butuh dua yang harus kita cari. Apa itu? Gradien dan titik. Gradien itu adalah m, jadi m dan titik. Nah, kalau kita lihat lagi soalnya, katanya menyinggung kurva y sama dengan x kuadrat dikurang 4 di titik yang berabsis 2. Nah, di sini dikasih tahu bahwa dia punya titik singgung yang absisnya 2. Nah, kita lihat absis itu apa? Absis itu adalah x. Jadi katanya absisnya sama dengan, berarti x sama dengan 2. Berarti kalau x nya sama dengan 2, maka y nya kita harus cari, karena titik itu adalah x, y. Y itu adalah ordinat, maka y nanti sama dengan, tinggal kita substitusikan aja nilai x sama dengan 2 ke kurvanya, karena dia melalui kurva juga. Maka y sama dengan x kuadrat, x nya sama dengan 2, berarti 2 kuadrat dikurang 4. 2 kuadrat 4, 4 kurang 4 sama dengan 0, maka titiknya adalah 2,0. Nah, titik sudah dapat 2,0. Nah, sekarang apalagi yang mau kita cari? Yang mau kita cari adalah m, gradiennya. M itu hubungan antara kurva dengan persamaan garis singgung, berarti gradien ya. Gradien itu sama dengan turunan pertama dari kurva. Kurvanya tadi x kuadrat dikurang 4, berarti turunan dari x kuadrat dikurang 4, turunan x kuadrat adalah 2x, turunan 4 dia 0, berarti nanti gradiennya sama dengan y aksen sama dengan 2x. Nah, di sini masih dalam x. Nah, tinggal kita ganti aja, x nya sama dengan berapa tadi yang dikasih tahu? Iya, x nya sama dengan 2, maka kita masukkanlah x sama dengan 2 ke gradiennya, berarti 2 kali 2 sama dengan 4, maka gradiennya sama dengan 4. Gradien udah, titik juga udah, maka persamaan garis singgung udah bisa kita cari. Dimana persamaan garis singgung yang melalui titik dan sebuah gradien itu adalah y kurang y1 sama dengan m dikali x dikurang x1, berarti y dikurang y1 nya adalah 0 sama dengan 4 dikali x dikurang x1 nya adalah 2, maka y kurang 0, y sama dengan 4 dikali x kurang 2, berarti 4x dikurang 8. Maka inilah dia persamaan garis singgungnya. Ini juga bisa kita ganti menjadi, kita satukan semuanya, maka 4x dikurang y dikurang 8 sama dengan 0. Oke, ini adalah contoh soal tafsiran geometri. Kita lanjut. Pembahasan kita yang kedua adalah fungsi naik dan fungsi turun. Nah, seandainya ada grafik nih, ada sumbu x dan ada sumbu y, kemudian kita buat grafik. Nah, yang dikatakan fungsi itu naik gimana? Nah, dari sini kemari itu naik, kemudian turun dan naik kembali. Nah, kalau seandainya
puncak ini kita ambil X nya sama dengan A, yang di bawah puncak yang minimum sama dengan B. Maka nanti kalau ditanya interval fungsi naiknya pada saat kapan? Pada saat X nya lebih kecil dari A atau X nya lebih besar dari B. Nah, bagaimana untuk interval fungsi turun? Interval fungsi turun berarti di antara A dan B, maka X lebih besar dari A, lebih kecil dari B. Nah, bagaimana kalau tidak ada grafik? Yang ada adalah sebuah fungsi dalam bentuk Y sama dengan Fx. Kalau dikasih tahu fungsi Y sama dengan Fx, kalau ditanya nanti interval fungsi naik, maka syaratnya nanti turunan pertama lebih besar dari 0. Kemudian kalau dia interval fungsi turun, ini turunan pertama lebih kecil dari 0. Untuk contohnya, interval X pada saat fungsi Y sama dengan sepertiga X pangkat 3 dikurang setengah X kuadrat dikurang 6X tambah 2 naik adalah titik-titik. Jadi di sini yang ditanya adalah interval X pada saat fungsi yang ini itu naik. Berarti fungsi naik, kalau fungsi naik syaratnya adalah turunan pertamanya lebih besar dari 0, berarti aksennya besar 0. Kita turunkan Y nya itu sama dengan sepertiga X pangkat 3, berarti turunan sepertiga X pangkat 3, maka dapatlah dia X kuadrat dikurang setengah X kuadrat, turunannya adalah X dikurangi dengan 6X, turunannya adalah 6, lebih besar dari 0 karena turunan 2 itu 0 ya. Berarti turunan dari Y itu sama dengan X kuadrat dikurang X dikurang 6, karena dia naik maka dia harus besar 0. Nah, bagaimana mencari nilai X di sini? Faktorkan dulu si X kuadrat dikurang X dikurang 6. Faktor dari X kuadrat kurang X kurang 6 berarti ya X kurang 3X tambah 2. Ini faktorisasi sudah pernah saya ajarkan di limit ya. Selanjutnya kita cari nilai X atau pembuat 0 dari X kurang 3 dan X tambah 2. Untuk X kurang 3 pembuat 0 nya adalah X sama dengan 3, kemudian X tambah 2 pembuat 0 nya adalah minus 2. Nah, karena dia tandanya lebih besar, maka nanti himpunan penyelesaiannya X lebih kecil yang terkecil berarti X kecil min 2, atau X lebih besar yang terbesar berarti X lebih besar dari 3. Untuk penjelasan persamaan kuadrat ini bisa lihat di video penjelasan persamaan kuadrat. Inilah interval X pada saat fungsi sama dengan sepertiga X pangkat 3 kurang setengah X kuadrat dikurang 6X tambah 2 dalam posisi naik. Nah, sekarang gimana kalau misalkan yang ditanya adalah interval turun ya? Jadi kalau interval turun tinggal ganti aja yang besar jadi lebih kecil. Nah, syarat turun tadi turunan pertama lebih kecil dari 0, jadi tanda lebih besar kita ganti jadi lebih kecil, maka nanti himpunan penyelesaiannya kalau dia lebih kecil maka X nya diantara yang paling kecil sampai paling besar, berarti X nya lebih besar minus 2 lebih kecil 3, atau diantara minus 2 dan 3. Demikian dua pembahasan kita untuk video kali ini. Silahkan kamu kerjakan soal berikut.